di kampung-kampung, pimpinan organisasi Islam dekat kampung saya di Indonesia sudah mulai tiru. Mereka sudah tidak malu makan minum sambil berdiri, berpindah-pindah, berjalan-jalan, campur baur laki-laki dan perempuan, ya jilbaban. Bahkan yang pakai peci seperti saya seperti ini, pakai pelan-pelan, kopiah seperti jilbaban, ya ikut. Dan tidak merasa risih, tidak merasa telah melakukan kesalahan, tidak merasa telah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Enggak disediakan kursi, ya gimana? Ini kan darurat. Memangnya kalau tidak makan mati. Kalau tidak makan di situ kemudian mati, nah baru itu masuk kategori darurat. Tapi kalau makan masih bisa nyari tempat untuk duduk, sekalipun tidak disediakan kursi oleh tuan rumahnya, belum darurat. Atau ketika memilih tidak harus makan di situ, langsung pamit bablas biar dikejar oleh tuan rumahnya, itu justru menjadi peringatan dan kesempatan kita untuk berdakwah. Atau sekalian diomongin, Pak Musawu, saya langsung, ya kenapa Pak? Makan dulu silakan. Nah, saya nyari kursi kok tidak ketemu. Loh Pak, ini tuh masalah standing partai. Nah itu yang saya senang. Yang saya tidak senang itu, saya standing itu sebenarnya kalau naik motor. Kalau makan tidak senang standing saya. Sebenarnya duduk. Nah gimana Pak? Nah, tolong carikan saya kursi. Itu dia nyuruh anak-buahnya kursi. Saya bawa keluarganya 12. Kursinya harus 12. Kesempatan untuk dakwah. Atau kalau tidak begitu, dijongkok itu saja. Yang lainnya pada berdiri kan jongkok di tengah itu makan. Nanti kan ditanya banyak orang, Ustaz, kok jongkok ngambil apa kan? Tradisi jahiliyah yang dikemas menjadi seolah-olah modern, padahal ya tetap jahiliyah. Nah, yang makan sambil dalam kondisi berdiri itu selain manusia banyak makhluk yang lain. Kerbau itu kalau pas merumput kan ya sambil berdiri, sapi, kuda, monyet kok sambil lompat-lompat. Nah, kita diperintahkan untuk itu. Dan tradisi-tradisi yang lain. Yang lain lagi orang yang merasa bising dengan lagu-lagu dan musik hari ini di saat kebanyakan orang mengagungkannya dan menjadikannya sebagai santapan rohani setiap hari. Jadi santapan rohani kalau dulu 10 tahun yang lalu itu pengajian, sekarang ini ya pengajian tetap menjadi santapan rohani, tapi ada santapan rohani yang lain, musik. Sampai orang naik motor itu tidak mau kehilangan ketinggalan untuk mendengarkan musik. Wespanya atau barionya dikasih salon berdiri-berdiri, jadi lewat kelihatannya seperti bermolot. Dapur kita tengok ternyata motor, ternyata mobil. Kalau mobil kan masih pantas karena bisa bawa salon gede. Mobil saja itu kalau yang anak-anak muda yang punya duit atau punya duit kepada bapaknya bisa dibikin kayak diskotik. Jadi ada lampunya, suara bassnya itu gede sekali. Tapi kalau dipakai untuk muter-muter memang tidak cocok karena fungsi bassnya menjadi tidak terasa. Nah yang cocok yang untuk nyetel, yang suara dekat-dekatnya itu terasa mantap dan mendebarkan di dada. Itu yang mereka senang. Nah, generasi Guroba ini generasi yang meninggalkan, yang merasa bising dengan musik dan lagu bikinan manusia, dan ia senang mendengarkan lantunan Al-Quran. Sekali lagi kita belum
belum membahas dan tidak membahas musik hukumnya apa. Tapi yang jelas, orang yang lebih banyak porsinya mendengarkan musik, pasti porsi mendengarkan Al-Qur'annya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Karena tidak bisa dibareng. Pakai headset yang sini musik atau dangdut, yang sini kuota Al-Qur'an, itu tidak bisa. Walaupun misalnya dari MP3 yang berbeda, itu tidak ada orang yang telinganya bisa dipakai. Yang satu mendengarkan dangdut, yang satu mendengarkan murotal Al-Quran atau tausiah atau pengajian. Karena otaknya satu dan hatinya juga satu, pasti harus dipilih. Dan yang lebih nyaman, ya dengarkan yang seperti ini. Yang seperti ini mengingatkan kepada akhirat, orang enak. Yang enak itu yang mengingatkan kepada keindahan dunia. Itu yang tidak usah mikir dan tidak usah pakai bismillah. Kan jarang orang mau nyetel dangdut bismillahirrahmanirrahim, jarang. Kalau mau nonton konser doa dulu itu juga jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak putih pak konser. Mungkin yang pengajian lupa saja banyak. Lagi mau konser. Orang yang mengutamakan membaca Al-Quran dan mendengarkannya, ketika kebanyakan orang mengutamakan bacaan yang lain, mengutamakan untuk mendengarkan selain Al-Quran. Ini termasuk generasi berubah, orang-orang yang aneh hari ini. Apalagi kalau masih muda, anak muda umur kelas 2 SMA, bawa HP juga, bawa headset juga, tapi ketika dipinjam temannya, bilang umumnya itu kan yang musik, entah yang barat, entah yang dangdut, entah yang rock atau apa saja. Umumnya di mobil motor juga begitu. Paling bagus nasyid. Kita mendengarkan nasyid dengan mendengarkan murotal saja itu lebih gampang mendengarkan nasyid. Apalagi yang pakai musik itu lebih gampang. Nanti giliran nasyid yang mengingatkan kepada kematian sudah tidak banyak yang menggemari. Gimana mau senang menikmati lagunya mengingatkan kubur, kafan itu ya. Nah hari ini manusia kita saudara yang lebih sering mendengarkan Al-Quran, lebih sering membaca Al-Quran, lebih sering itu berarti porsinya ya lebih banyak. Kalau kita bisa mendengarkan nasyid 1 jam, kita juga harus bisa mendengarkan Al-Quran 1 jam. Itu belum seimbang, harus sama 1 jam. Mestinya kalau kita mengetahui secara ilmu kita bahwa Al-Quran ini lebih baik daripada nasyid, ya harus lebih banyak. Tapi itu pun hari ini sudah luar biasa, sudah aneh. Anak muda kemana-mana nongkrong di jalan sambil duduk temennya yang didengarkan Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu didengarin di sekitarnya, atau masuk ke bis, angkutan umum, atau masuk ke mall. Kalau zaman dulu ada beberapa teman di pesantren itu yang sengaja masuk ke mall, masuk ke toko kaset atau VCD, kan biasa beli minta dicoba. Nah dia beli murotal Al-Quran, suruh nyoba. Aneh juga. Jadi saat penghuni di situ nengok semua, sopor yang pengajian. Dicoba yang lama. Ikhwan fillah, akhwat bila saudaraku yang
dirahmati oleh Allah. Menjadi orang-orang aneh seperti ini butuh keberanian, butuh tekad, butuh keyakinan. Sekelompok orang yang bangun malam ketika orang lain lelap dalam tidurnya, ini juga orang aneh. Yang enak itu kalau pagi menjelang subuh itu ya tidur. Tapi ketika saudara bisa bangun bukan untuk menonton sepak bola, tapi untuk wudu kemudian dia mulai entah 2 rakaat plus 1 witir atau 2 rakaat plus 3 witir atau 8 rakaat plus 3 witir, ini aneh, tidak banyak pelaku, maka menjadi orang-orang istimewa. Juga sekelompok wanita yang berjilbab, yang menutup rambutnya yang indah, yang menutup anggota tubuhnya. Ketika kebanyakan wanita membuka auratnya tanpa dibayar, harus diperjelas ini, karena ada yang buka dapat duit. Nah, yang di jalan-jalan itu siapa yang bayar? Wanita-wanita yang menutup auratnya berjilbab sesuai syariat, walaupun sudah banyak jumlahnya, tetap menjadi guru wanita-wanita muslimah yang aneh. Maka berbahagialah menjadi orang-orang aneh. Juga sekelompok orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, seperti saum sunnah, seperti menggunakan siwak di saat kebanyakan orang meninggalkan, seperti meninggikan kain di atas mata, seperti memanjangkan jenggot, seperti pakaiannya yang serba putih, karena meniru Rasulullah SAW yang senang putih. Juga hijau, membiasakan memakai penutup kepala, yang ini juga disunahkan. Itu orang-orang aneh. Nah, orang-orang aneh karena memegang keyakinan ini, karena memegang sunnah Rasulullah SAW ini adalah generasi yang bertumbuh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah kalau kita sudah menjadi bagian atau menjadi salah satu bagian di dalamnya. Berupayalah kalau kita belum menjadi bagian di dalamnya. Bukan tujuan kita untuk menjadi aneh, tapi tujuan kita untuk ridha Allah dengan mengikuti ajaran Allah dan contoh dari Rasulullah SAW. Ternyata kemudian resikonya kita dianggap aneh, dianggap asing oleh kebanyakan orang. Ya alhamdulillah, karena memang jumlah penghuni surga dengan jumlah penghuni neraka dalam satu riwayat 1000 berbanding 1. Kalau ada unta atau kambing berwarna putih, kemudian ada 1 lembar bulunya berwarna hitam, maka yang hitam itu yang masuk surga, yang putih itu yang masuk neraka. Atau ada kambing hitam, ada selembar bulunya berwarna putih, maka yang putih itu yang masuk surga, yang hitam itu yang masuk neraka. Artinya pesaing kita itu sangat banyak. Pesaing kita untuk bisa masuk surga yang harus kita gugurkan itu jumlahnya sangat banyak. Maka jangan ragu-ragu untuk meniti, untuk menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, segala kekurangan. Subhanallah.